pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Apa saja, Mel? Ya, yang pasti informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah kegiatan donor darah di DAI TV. Ada pula tukar sampah dengan takjil. Ya, pada segmen bincang nanti Pak, selanjutnya kita akan bahas tentang teknologi kebersihan di DKI Jakarta. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, di Hari Donor Darah Sedunia yang juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, DAI TV kembali mengadakan kegiatan donor darah sebagai bentuk aksi kemanusiaan sekaligus membantu PMI dalam mengatasi menipisnya stok darah selama bulan Ramadan. Ya, dengan mengambil tema ketulusan dan cinta kasih, kegiatan ini diikuti berbagai pihak, termasuk pemirsa setia DAI TV. Pada tanggal 17 Juni, bertepat di Gedung Seci Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, DAI TV dan Palang Merah Indonesia Cabang Kramat Raya melaksanakan kegiatan donor darah. Mengusung tema ketulusan dan cinta kasih, kegiatan donor darah ini sengaja diadakan bertepatan dengan bulan Ramadan yang syarat dengan makna berbagi kepada sesama. Sedikitnya ada 91 partisipan yang berasal dari karyawan DAI TV dan pengurus Yayasan Buddha Seci Indonesia, serta pemirsa setia DAI TV yang ikut mendonorkan darahnya. Seperti Haryanto dan Alfi Irfan, mereka adalah sebagian dari pendonor yang juga rutin melakukan kegiatan donor darah dan mengaku kegiatan ini bermanfaat, tak hanya bagi kesehatan pribadi, namun juga sebagai bentuk aksi kemanusiaan. Kadang-kadang kan kita kekurangan darah di PMI, jadi sebaiknya kan sering donor jadi supaya bisa membantu orang yang memerlukan. Biasanya saya lebih ke arah kepedulian sih, kepedulian bahwa dengan kita berdonor darah kita bisa bermanfaat buat orang lain dan tidak merugikan diri kita sama sekali gitu. Malah ada manfaat kesehatannya dan harapan ini bisa menjadi gerakan, terutama mungkin di daerah-daerah ya yang mungkin masih butuh darah untuk menyelamatkan nyawa-nyawa atau siapa-siapa yang membutuhkan. Selain bertepatan dengan bulan Ramadan, kegiatan donor darah ini sendiri dilakukan untuk memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 Juni untuk memberi apresiasi kepada mereka yang secara sukarela mendonorkan darahnya. Ketua Pelaksana Kegiatan Donor Darah Ahmad Effendi menyatakan, kolaborasi DAI TV dan PMI Kramat Raya dalam kegiatan rutin tahunan ini juga dalam rangka memaksimalkan persediaan darah di PMI Kramat Raya yang menurun hingga 90% persediaannya di bulan puasa. Jadi berkaitan dengan kalau sampai bulan puasa tentunya kan masyarakat terkadang agak stigmanya untuk berdonor darah dia kurang. Nah, padahal dari fatwa MUI bahwa memang donor darah di bulan puasa tidak mengurangi puasa dan juga tidak membatalkan. Sehingga ketika kalau bisa ya bisa berdonor darah karena memang kan orang sakit ketika membutuhkan darah dia tidak kenal waktu bulan puasa atau bulan apa, jadi sehingga masyarakat kalau bisa donor darah terus. Dan memang juga DAI TV kan temanya memang dengan ketulusan dan cinta kasih, mengundang masyarakat untuk bisa menyumbangkan setetes darahnya untuk mereka yang membutuhkan. Bagus ya, bagus sekali, kooperatif, komunikatif, dan saya rasa momennya tepat karena pada saat ini kan kita tahu kita bertepatan dengan bulan puasa, kebetulan stok darah kita juga sangat-sangat menipis kalau pada bulan puasa ini. Kemudian ada bantuan dari DAI TV ini untuk mengadakan donor darah juga, mau bekerja sama gitu. Kami sangat terbantu sekali. Jason Valino, Herdin Askolani, DAI TV. Pasca penertiban pemukiman penduduk kawasan Pasar Ikan masih didiami oleh ratusan warga. Mereka tinggal dalam 7 tenda penampungan yang masing-masing menampung 10 hingga 15 kepala keluarga. Ya, walau dalam keterbatasan, warga Pasar Ikan tidak kehilangan semangat untuk tetap bertahan hidup. Tinggal di tenda darurat dan hidup dalam keterbatasan tidak membuatnya larut dalam keterpurukan. Ya, inilah kisah hidup Tina, salah seorang warga kampung akuarium yang mengalami penertiban pemukiman di kawasan Pasar Ikan 2 bulan silam. Ia bersama kedua orang anaknya
harus hidup berdempetan dengan 10 hingga 15 kepala keluarga lainnya dalam satu tenda. Wanita berusia 50 tahun ini memiliki alasan mengapa masih tetap tinggal di tempat ini. Rumah rusun kejauhan bagi ibu. Tempat usaha ibu gimana? Ibu dagangnya di sini, Neng. Untuk alas tidur. Nah itu ibu mungut-mungut itu, masing-masing bangunnya. Mungut-mungut bekas sisa-sisa bongkaran di sini. Ibu gali-gali tanah gini, ngangkut-ngangkutin. Tina tidak pernah lelah untuk bekerja dari pagi hingga malam untuk menghidupi keluarganya. Setiap hari ia menjual es buah di sebuah gerobak sederhana peninggalan suaminya. Dalam sehari, ia bisa menjual 18 hingga 25 porsi es buah yang menghasilkan Rp175.000 hingga Rp250.000 rupiah. Dari hasil kerja kerasnya ini, Tina bisa menyekolahkan kedua anaknya. Tina sempat jatuh sakit ketika harus menerima kenyataan rumahnya harus dibongkar dan kemudian tinggal di tenda darurat. Namun dengan keteguhan hati dan dukungan dari warga sekitar, Tina kembali bangkit dan semangat menjalani hidupnya. Ibu pernah ngedrop ibu ya. Ibu selalu mikirin sakit ibu. 2 hari nggak bisa bangun, nggak bisa apa ibu ya. Ibu hanya berbaring diem aja, istighfar aja, ibu berdoa aja sama yang kuasa ya. Anak sama teman-teman inilah, tetangga di sinilah yang bikin semangat. Nggak usah terlalu dipikir katanya, harus semangat, semangat ya. Penertiban pemukiman penduduk akibat sterilisasi lahan sepanjang 7 meter dari kawasan perairan telah membuat hidup ratusan warga pasar ikan berubah. Namun Tina telah membuktikan bahwa kesedihan tidak menghalanginya untuk dapat bertahan hidup dalam kesederhanaan. Dona Puspita, Yoga Pratama, DAI TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, mengenai dunia vegetarian dan vegan di Indonesia membuat Karim Taslim berinisiatif merancang sebuah aplikasi bernama Veggie Guide. Ya, aplikasi yang dapat diunduh melalui aplikasi ponsel Android ini berisikan informasi seputar rumah makan, klinik, dan juga artikel vegetarian maupun vegan. Bagi para kaum vegetarian, salah satu kendala terbesar sehari-hari mereka adalah kurangnya informasi mengenai berbagai lokasi rumah makan yang menyediakan menu vegetarian, serta informasi mengenai produsen atau penjual bahan baku vegetarian dan vegan. Di sisi lain, para pelaku usaha di bidang vegetarian dan vegan seringkali kesulitan untuk mengembangkan dan membesarkan pangsa pasarnya, karena konsumennya yang cukup terbatas. Oleh sebab itu, pada awal tahun 2016, Karim Taslim beserta 2 orang temannya berinisiatif membuat sebuah aplikasi yang diberi nama Veggie Guide. Aplikasi ini menyediakan list direktori lengkap mengenai berbagai destinasi kuliner vegetarian dan vegan di seluruh Indonesia, dan disertai dengan koordinat GPS dan fitur review, agar pengguna dapat mencari lokasi rumah makan vegetarian dan vegan berdasarkan kriteria provinsi, kota, atau area. Tak hanya itu, aplikasi ini juga memuat berita-berita aktual seputar perkembangan vegetarian dan vegan di Indonesia, artikel gizi, kesehatan, dan lingkungan, serta berbagai promosi dari rumah makan maupun klinik yang tergabung di dalamnya. Ya, terpanggil dari misi ya, dan karena saya pribadi juga sudah pernah mengalami berbagai kesulitan, sehingga ingin sekali membantu kaum vegetarian maupun vegan, ya, terutama di Indonesia, dan kelak juga kita mungkin akan kembangkan hingga bisa go internasional, ya, terutama untuk membantu kaum vegetarian dan kaum vegan di dalam mencari rumah makan vegetarian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari sana kemudian ide kami berkembang. Kami juga menambahkan beberapa fitur ya, seperti ada berita yang kami update setiap hari, ada konten-konten yang menarik seputar dunia kesehatan, gizi, kemudian tentang lingkungan juga. Hingga kini sudah ada sekitar 1.500 pengguna yang mengunduh aplikasi ini. Salah satunya adalah Sabrina, yang awalnya tertarik mengunduh aplikasi ini untuk mengetahui rumah makan vegetarian. Dan kini ia ikut bergabung dalam pembuatan konten Veggie Guide. Kebetulan saya vegetarian udah cukup lama, jadi memang saya sudah sangat menanti-nanti untuk program di Android ini. Karena saya biasanya kan suka jalan-jalan. Nah, pergi ke satu tempat, kita mau cari rumah makan vegetarian itu susah banget gitu loh. Karena kalau tanya-tanya orang kan nggak mungkin. Jadi saya biasanya browsingnya cuma pakai Google aja. Nah, itu pun kadang-kadang infonya nggak akurat, ada
rumah makannya udah tutup misalnya, jadi kurang update. Nah begitu saya dapat info ada aplikasi di Google untuk Veggie Guide, jadi saya coba kan, nah ternyata sangat membantu. Dengan 7 orang pekerja, konten dalam aplikasi Veggie Guide yang didapat dari sumber artikel vegetarian diupdate setiap hari. Bagi pengguna, aplikasi Veggie Guide ini dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store. Namun, bagi rumah makan yang ingin bekerja sama akan dikenakan biaya administrasi. Ya pemirsa, bervegetarian ternyata memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti terhindar dari segala jenis penyakit. Tak hanya itu, menjadi vegetarian juga turut menyelamatkan lingkungan hidup. Lalu apa saja manfaat lain dari vegetarian? Berikut liputannya. Tahukah Anda, bervegetarian ternyata memiliki banyak manfaat. Dengan menjadi seorang vegetarian, berat badan akan terjaga dengan baik. Hal tersebut karena makanan yang terbuat dari bahan-bahan nabati mengandung serat dan juga antioksidan yang membuat pencernaan kita lancar dan juga meningkatkan pembakaran kalori yang ada di dalam tubuh. Tak hanya baik untuk kesehatan tubuh, menjadi vegetarian juga sangat berdampak positif untuk kesehatan pikiran, seperti suasana hati dan pikiran menjadi lebih tenang dan tidak mudah emosi. Pada tahun 2006, Organisasi Pangan Dunia atau FAO mengeluarkan laporan Livestock Long Shadow dengan kesimpulan bahwa sektor peternakan merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Sumbangan sektor peternakan terhadap pemanasan global sekitar 18% lebih besar dari sumbangan sektor transportasi di dunia, yang menyumbang sekitar 13,1%. Oleh sebab itu, dengan menjadi vegetarian, kita juga turut andil dalam menyelamatkan lingkungan. Saya konsultasikan bahwa orang-orang bervegetarian ini memang sistem pencernaannya ini sangat lancar ya, karena sayur-sayuran ya, kemudian makanan-makanan yang berasal dari vegetable ini memang lebih mudah dicerna dan lebih mudah dikeluarkan melalui usus. Nah, jadi ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat awam bahwa ternyata global warming ya atau pemanasan global ini sebagian besar bahkan dominan itu efek dari pola makan ya manusia pada umumnya. Jadi pola makan daging ini justru menjadi salah satu penyumbang ya, efek rumah kaca yang sangat besar. Pada dasarnya, vegetarian tidak semuanya sama, karena vegetarian memiliki jenis atau golongan yang berbeda. Antara lain vegan, yang merupakan kelompok vegetarian yang anti makanan dan minuman yang mengandung hewani. Ada pula vegetarian ovo, jenis vegetarian yang tidak makan dan minum yang mengandung hewani tetapi tetap mengonsumsi telur. Kemudian vegetarian lakto, jenis vegetarian yang tidak makan minum yang mengandung hewani tetapi tetap mengonsumsi susu. Vegetarian ini juga tidak makan bawang bombay dan bawang putih. Selanjutnya adalah lakto ovo vegetarian, jenis vegetarian yang tetap konsumsi telur dan susu serta produk olahan lainnya. Lalu pesco vegetarian, vegetarian yang tetap konsumsi ikan serta produk turunannya, serta polo vegetarian, vegetarian yang tetap konsumsi makanan mengandung unggas seperti ayam, bebek, burung dara, dan sebagainya. Contohnya di India ya, mereka itu sangat dekat udah sejak ribuan tahun yang lalu itu dekat dengan yang namanya susu ya. Jadi memang meskipun mereka vegetarian tetapi masih mengkonsumsi susu. Ya, kita menyebutnya itu adalah lakto vegetarian. Nah, kemudian ada satu golongan lagi yang disebut dengan lakto ovo. Selain susu, mereka juga masih mengkonsumsi telur. Dan yang terakhir ini, kaum yang paling strict ini adalah mereka yang tidak mengkonsumsi telur maupun susu. Karena di dalam pandangan yang kita sebut dengan kaum vegan ini, bahwa susu maupun telur itu pun juga masih berasal dari industri peternakan. Lydia Agustin, Budi Utomo, The ITV. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan membahas tentang teknologi kebersihan di Jakarta. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang teknologi untuk membersihkan Jakarta. Seperti kita tahu Vince dan juga pemirsa, bahwasanya dalam rangka meraih atau goalnya kan ini Indonesia bebas sampah tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan ini terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk membersihkan kota Jakarta. Salah satunya adalah dengan pengadaan teknologi canggih untuk membersihkan ya sampah yang ada di laut, sungai atau jalanan yang ada di DKI Jakarta ini. Iya, dan kita harus tahu bahwa DKI Jakarta juga menyumbang 7.000 ton
sampah setiap harinya. Itu berarti kan ini merupakan pekerjaan penting yang harus dikerjakan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Betul sekali. Oleh karena itu memang teknologi memang harus dibutuhkan nih, Vince, untuk membersihkan DKI Jakarta. Ada kemudian seperti road sweeper, eskavator, spider, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk membahas tentang hal ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ali Maulana Hakim, SIP MSI selaku Wakadis Kebersihan DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Tak hanya meningkatkan kinerja dari PPSU, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan juga telah menyiapkan berbagai hal untuk mensukseskan program Jakarta Bebas Sampah 2020 dengan melakukan pengadaan alat-alat penunjang kebersihan. Salah satu alat pendukung kebersihan yang dimiliki Pemprov DKI adalah mobil penyapu jalan atau road sweeper. Selain dilengkapi dengan sapu, road sweeper juga dilengkapi dengan alat-alat kebersihan lainnya. Mobil penyapu jalan ini dilengkapi dengan 3 buah sapu yang terletak di bagian depan dan samping kiri kanan mobil. Selain sapu road sweeper, juga dilengkapi dengan penyemprot air yang berguna untuk menghilangkan debu. Ada juga 2 vacuum cleaner yang terletak di bagian bawah dan belakang mobil. Kalau kita membagi, ada memang pembagian itu adalah terutama yang menjadi pemikiran kita adalah sekiranya lokasi-lokasi yang rawan, lokasi-lokasi yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyapuan secara manual. Contoh misalnya di jalur-jalur protokol, jalur-jalur yang memang ramai. Nah ini selain juga kita mengatur yang mana yang digunakan road sweeper, mana digunakan oleh manual yang disebut dengan tim kita namanya tim pesada. Untuk menampung sampah dari jalan, mobil canggih asal Italia ini dilengkapi dengan tangki penampung sampah yang kapasitasnya mencapai 2 meter kubik. Ya, ini kita lihat memang Jakarta memang butuh teknologi canggih seperti ini ya, road sweeper yang tadi kita lihat di tayangan. Nah, sebenarnya masih ada beberapa teknologi lain. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini ada Pak Ali. Halo Pak Ali, apa kabar? Selamat pagi Mbak Vince dan Mas Met. Kabar baik. Selamat datang kembali di Halo Indonesia Pak Ali. Pak Ali, sebelum kita berbicara tentang teknologi canggih untuk membersihkan Jakarta, sebenarnya PR untuk membersihkan Jakarta masih banyak nggak sih Pak? PR masih banyak Mas. Masih banyak. Masih banyak. Karena tadi disebut 7.000 ya. Rata-rata 6.700 sampai 7.000. Kadang 7.000 lebih per hari. Itu yang buang masyarakat Mas. Dan sebagian besar adalah sampah domestik. Ya, dan bersihnya itu karena dibersihin. Bukan karena mereka yang teratur ya. Bukan tingkat kesadarannya sudah mulai tinggi. Nah, ini yang masih PR tuh ini. Yang paling banyak di mana? Di sungai kah, di jalan kah, atau di laut kah? Kalau lepas dari jalan, lepas dari darat, itu larinya ke saluran. Saluran tuh pasti larinya ke sungai. Sungai kayak ketangkep larinya ke laut. Jadi semua kita tangani. Karena prosesnya seperti itu ya. Iya. Dan bagaimana cara Pemda DKI Jakarta untuk mencoba untuk membersihkan dari hulu ke hilir ini? Kita tahu bahwa tadi sudah dibicarakan di depan bahwa ada teknologi ya, yaitu dari ada sapu jalanan dan juga hingga laut. Nah, kira-kira untuk ukuran alat itu seperti apa? Ya, jadi dengan cakupan pekerjaan yang begitu luas, dengan beberapa tingkat kesulitan dan memang juga membutuhkan orang yang banyak, memang diperlukan teknologi. Teknologi itu membantu kita. Ya, tetapi tidak semua teknologi kita gunakan di suatu tempat. Ada juga memang yang butuh manual. Gitu ya. Jadi seperti di laut, di pesisir pantai, kemudian di sungai, waduk, saluran penghubung, ada juga di darat ya, di jalan-jalan protokol. Itu kita gunakan bahkan nanti sampai di proses akhirnya. Di tempat pembuangan akhir. Kita akan gunakan teknologi. Tapi kan ini kalau berbicara tentang teknologi, sebelum kita masuk benar-benar ke teknologinya adalah kita sebelumnya sudah ada PHL dan PPSU Pak. Betul. Nanti ke depan ketika memang teknologi ini sudah benar-benar diaplikasikan, mereka akan dialokasikan kemana? Mereka tetap kita gunakan, tetapi mungkin kita kurangi jumlahnya karena sudah digunakan beberapa titik dengan teknologi. Ya. Tidak semua teknologi itu bisa menangani semua lokasi. Ada lokasi-lokasi yang memang itu harus manual. Harus dengan orang ya? Harus dengan orang gitu. Tidak bisa menggunakan dengan alat. Lalu bagaimana menempatkan bahwa yang lokasi ini cocok untuk teknologi, yang lain tidak? Apa yang membedakan? Nah, ini kita petakan ya. Khusus untuk Jakarta misalnya mengenai kali ya, kali, sungai dan waduk. Kita memiliki kita petakan 3 aliran, ada aliran timur, tengah dan barat sungai ini. Kita punya hampir 141 sistem sungai dengan 250 titik rawan udah kita bagi.
Titik rawan di barat itu ada sekitar 58, di tengah itu ada sekitar 75. Yang paling banyak di timur 117 titik rawan. Nah, titik rawan ini kita lihat karakteristiknya. Ada yang memang kita perlu dengan alat berat, ekskavator. Kalau itu pakai manusia repot dong, gitu. Ada juga yang ternyata kita harus keruk lumpurnya juga dan sampahnya, tetapi dia ada di pemukiman padat. Itu tadi ada sebut spider yang lebih fleksibel ekskavatornya. Tetapi ada yang memang padat, alat apapun tidak bisa masuk. Itu manual. Manusia harus iya, itu manusia gitu. Oke. Berbicara tentang titik rawan ya Pak, titik rawan di mana sampah itu selalu ada. Ini kita ngomongin bantaran kali, di mana juga situ banyak penduduk yang tinggal di sana. Bagaimana kemudian Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan mengantisipasi itu? Karena kalau hanya mengandalkan alat, besok lagi ada lagi, besok lagi ada lagi, Pak. Betul. Jadi tenaga-tenaga PHL kita, baik PPSU maupun PHL kebersihan yang kita sebut dengan pasukan orange ini selain membersihkan juga dia harus cerewet. Harus negur, marahin orang-orang ini yang buang sampah sembarangan. Walaupun sifatnya simpatik tegurannya dan sosialisasi gitu ya. Karena kalau alat saja kan nggak bisa sosialisasi kan ke mereka yang ada di sekitar kali itu. Tapi sejauh mana efektif cerewetnya PHL dan PPSU ke warga? Karena seperti kita tahu yang dibutuhkan adalah self-awareness sebenarnya, kesadaran pribadi, Pak. Betul. Kesadaran ini memang harus tumbuh, tetapi dengan adanya aturan, kita juga harus ada sedikit pemaksaan law enforcement. Jadi kita ada kegiatan seperti namanya KPK itu operasi tangkap tangan. OTT ya? OTT, ya ada juga kita OTT. Dengan melibatkan Satpol PP, masyarakat, kemudian beberapa petugas PPNS kita. Dan ini kita kenakan denda. Informasinya dari mana? Dari petugas-petugas PL tadi. Ini lupa titik buangnya di sini mereka. Ini jam segini. Nah, tim kita turun. Tapi dengan coverage area yang begitu luasnya dengan 13 daerah aliran sungai, itu seperti apa, Pak, pengawasannya? Ya, Sudah maksimal? Memang ini dibutuhkan gerakan semua masyarakat ya, supaya semua itu serentak. Minimal juga kalau ada yang buang tisu di jalan, mobil yang lain ngebel lah seperti itu ya. Jadi semua ini harus masyarakat mempunyai kepedulian. Pak Gubernur bilang nggak usah susah-susah, yang penting kalian peduli aja lah masyarakat gitu. Dan untuk angka 7.000 ton per hari itu apakah juga sekarang sudah berkurang karena kan sudah ada teknologi dan sudah ada pasukan kuning? Betul. Kalau sampahnya belum berkurang ya, yang bersih itu karena kita angkut secepat mungkin kita bersihkan. Jadi tingkat kesadaran masyarakat terutama untuk mengurangi sampah yaitu dengan menggunakan segala kebutuhan hidupnya yang tidak memproduksi sampah ya. Misalnya belanja sayuran, belanja makanan, beli aja pakai aja wadah sendiri gitu. Jadi di rumahnya dia nggak memproduksi sampah, kan dimakan selesai. Seperti itu. Nah, ini yang tingkat kesadaran ini yang belum berjalan maksimal di masyarakat. Baik Pak Ali, menarik sekali. Nanti kita akan jeda dulu sebentar, kita akan melanjutkan setelah itu ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Jakarta memang khusus ya ini dalam hal konteks pembersihan sampah karena memang luar biasa sekali. Kota metropolitan dengan produksi sampah setiap harinya antara 6.300 sampai 7.000 ton per hari. Dan itu rata-rata adalah sampah domestik atau sampah rumah tangga. Berarti memang harus ada kesadaran dari diri kita sendiri untuk sama-sama ayo kita pilih-pilih sampah dulu dari rumah supaya tidak membebani pemerintah Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan untuk membersihkan. Karena kalau dari kita sendiri sudah mau bersih, itu jadi semua akan terbantu, tidak terberatkan ya. Tidak semuanya ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta sekali. ya. Oke, kita kembali ke Pak Ali. Pak Ali, tadi di awal kita sudah berbicara tentang ada beberapa macam teknologi yang digunakan oleh Dinas Kebersihan untuk membersihkan Jakarta. Ada road sweeper, kemudian juga ada ekskavator, spider, dan beberapa yang lainnya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan ada berapa unit yang digunakan untuk membersihkan kota tercinta ini? Ya, kalau yang sering dilihat itu road sweeper, tapi jarang juga ya. Kan road sweeper ini kerjanya dari jam 11, jam 12 malam sampai jam 4:30, jam 5. Yang masyarakat Jakarta belum lihat. Gitu. Tapi kalau di hari-hari libur, hari ini kita bersihkan juga tempat-tempat seperti di Monas, jadi bisa dilihat di GBK gitu ya. Cara kerjanya seperti apa, Cara Pak? kerjanya dia memang di jalur-jalur protokol yang sudah terjadwal oleh kita, ya. Minimal debu-debu itu loh, ya. Misalnya gini, kalau habis hujan yang sulit harus disikat kalau dengan sapu saja lama gitu. Nah ini mobil ini kan ada penyemprot airnya juga dan disikat, baru disedot jadi dia bersih jalanan itu.
seperti itu. Ada berapa unit Pak yang road Kita sweeper? baru punya 31, tahun ini kita rencana tambah lagi. 31 ditaruh di Hampir beberapa 5 titik? wilayah kota. 5 wilayah kota. Oke. Lalu bagaimana dengan yang eskavator spider? Eskavator spider ini kita bukan karena kecanggihannya, memang kita butuh. Jadi ada 1085 saluran penghubung, ya. Itu paling banyak di Jakarta Barat 500-an. Kalau Jakarta yang lain itu 100 lebih. Saluran penghubung itu seringkali lewat daerah padat kumuh. Yang pinggir saluran yang 2 meter 3 meter ini sudah ada bangunan sempit. Jadi kalau kita pakai tenaga manual juga lama. Kalau pakai eskavator yang standar nggak bisa masuk, manuvernya susah. Ada namanya spider. Seperti laba-laba memang dia, ya. Jadi semuanya itu fleksibel. Dia cuma butuh 2,5 meter aja bisa masuk. Kemudian tangannya itu bisa panjang pakai hidrolik seperti itu. Jadi seperti manusia gitu ya. ya. Jadi dia tinggal ngambil gitu ya. Itu efektif di beberapa lokasi kita gunakan. Kita baru punya sekarang sekitar 11. 11. Daya angkut untuk berapa ton sampah? Bisa sampai 20 ton. 15 sampai 20 Tapi kan ton kita sampah. hanya keruk-keruknya itu kan nggak terlalu parah kalau saluran penghubung ya. Tapi tetap setelah dikeruk masih ada lagi truk sampah yang harus tersedia di sampah dekat siap di lokasi ya. situ ya. Jadi dia manuvernya tuh nggak banyak perlu area luang, nggak terlalu luas lah. Tapi Jadi kabel-kabel tiang pohon itu nggak terlalu terganggu. Oke, tapi sebenarnya target ke depan ada berapa sih Pak unit yang akan disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk road sweeper dan juga eskavator Road spider sweeper ini? itu sebenarnya 15 km lari ya cakupannya per jam. Jadi kalau kita bagi jalan protokol yang minimal kita harus punya sekitar 46 minimal Minimal ya. 46 road sweeper. Untuk jalur protokol. Kecuali nanti kalau jalur yang di dalam itu sudah bisa dibersihkan, karena kita lihat kondisi aspalnya juga loh ini dalam ya. Bisa cocok nggak disikat, jangan pas disikat malah hancur. Nah kan yang bagus itu jalur protokol yang dalam. Kalau udah mulai bagus, sudah pembenahan sudah rapi, dan saya yakin ke depan ini jalan kita aspal makin bagus ya, dikeruk dulu baru diaspal tebel. Saya kira nanti bisa semua pakai road sweeper. Baik Pak Ali, tadi kita sudah sempat membahas tentang eskavator spider ya, tapi kita punya tayangan yang seperti apa sih sebenarnya eskavator spider ini. Pemirsa, berikut eskavator spider canggih pembersih kali. Program Kali Bersih juga menjadi salah satu target prioritas Dinas Kebersihan DKI Jakarta tahun 2016. Untuk mempermudah proses pembersihannya, Dinas Kebersihan juga telah menyiapkan armada canggih. Salah satunya adalah eskavator spider yang diimpor dari Swiss. Seperti laba-laba, armada ini memiliki 4 kaki yang bisa disesuaikan tingginya. Sehingga, spider bisa melaju di kondisi jalan seperti apapun. Bahkan, bisa masuk ke badan sungai dengan kedalaman 2 meter. Berbeda dengan eskavator yang rodanya bergerigi, spider menggunakan ban karet yang tidak merusak jalan. Spider ini tentunya mempunyai kelebihan-kelebihan karena kalau dibandingkan dengan alat-alat lainnya, ini manuvernya lebih bebas. Jadi gerakan-gerakan untuk di lokasi seperti apapun alat ini cukup canggih. Ya. Jadi bisa digunakan dalam kondisi-kondisi yang kontur posisi lokasi yang kurang memungkinkan untuk pengangkutan, dan daya angkutnya juga cukup tinggi, sehingga memang dia mempunyai alat untuk pengangkutan lebih besar. Saat ini Dinas Kebersihan memiliki 7 armada spider, dan salah satunya ditempatkan di Banjir Kanal Barat, Tambora, yang dinilai sebagai salah satu sungai terkotor di Jakarta. Dalam sehari, spider dapat mengangkut 10 ton sampah dari sungai. Itu tadi anak sungai yang ada di Tambora. Sampahnya sangat banyak ya, dan sepertinya eskavator cukup mumpuni ya untuk bisa mengangkut sampah-sampah yang berada di lokasi sempit ya, seperti Betul itu ya. sekali. Kembali ke Pak Ali. Pak Ali, dengan adanya teknologi ini, ada road sweeper, eskavator, spider, ini sebenarnya mereka akan jangkauannya sampai ke tingkat mana paling bawah? Ke kecamatan kah atau ke kelurahan? Kelurahan. Ke kelurahan? Iya. Itu tadi ditayangkan kan memang di satu titik yang saya bilang rawan, salah satu. Sebenarnya mereka lebih banyak lagi di dalam. Apalagi pada saat lurah atau camat menginformasikan ke kita butuh pekerjaan yang sulit ini, spider kita kirim. Lalu kapan penggunaan teknologi ini? Apakah setiap hari? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari terjadwal. Karena memang Pak Gubernur juga memonitor pergerakan ini. Gitu. Jadi kalau memang nganggur, justru kita tawarkan ke pertamanan atau PU air gitu ya. Alat ini jangan sampai nganggur, nanti jadi mubazir.
Karena Tapi sudah sebenarnya dengan teranggarkan semuanya. teknologi yang canggih seperti itu, adakah perawatan khusus untuk alat-alat ini, Pak? Ya, sebenarnya peralatan kita bukan cuma root sweeper dengan spider aja. Banyak alat-alat yang canggih kita, ada lagi yang lain. Semuanya kita perawatan dengan ATPM. Jadi kita tidak dengan bengkel sendiri ya. Nanti kalau pakai bengkel sendiri curigai. Gantinya cuma 2, laporannya semuanya ya. Kita pakai ATPM. Terjadwal ya, sangat terjadwal. Dan untuk masalah eskavator tadi, siapakah yang mengoperasikan? Apakah juga ada orang khusus yang untuk mengoperasikan tersebut? Ya, memang operator-operator ini PPHL kita juga yang dilatih oleh tentunya yang ATPM ini gitu ya, yang punya merek ini. Dilatih sampai bisa gitu, ada sertifikatnya. Tapi dia PHL kita. Jadi beberapa operator semua juga ada cadangannya, itu memang dilatih oleh ATPM. Baik Pak Ali, tadi kita sudah melihat jalanan, sudah melihat sungai. Nanti kita akan melihat seperti apa teknologi yang untuk membersihkan lautan kita ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Tadi kalau di segmen pertama talk show kita berbicara tentang ada di jalanan, kemudian kita juga bicara tentang kali, ada excavator spider. Nah, kali ini ada juga satu tempat yang memang menjadi titik sampah, yaitu adalah pantai. Nah, kemudian apakah memang ada alat khusus? Ternyata memang ada. Kita tanyakan ke Pak Ali. Pak Ali, ada alat khusus? Katanya tadi ada ya, untuk khusus yang di laut ya? Khusus laut. Apa? Jadi kalau lepas dari kali, lari ke laut, 13 sungai ini yang menderita kalau kita nggak bersih ini yang di pesisir pantai dan pulau. Ya, kena dampaknya ya. Dan sampah di pulau juga ini kan harus ditangani ya. Itu juga kita angkut ke darat sampah di pulau. Karena sementara kita sedang membuat satu sistem mekanisme untuk insenerator yang ramah lingkungan di pulau. Mungkin tahun ini selesai, nanti agak berkurang. Di pesisir pantai sepanjang 33 km ini, pantai utara kita itu ada beberapa alat. Antara lain kapal yang kecil namanya katamaran. Ya. Dia kecil gitu, bisa serok-serok gitu ya. Muter aja, tapi ini cukup di pesisir. Tapi kalau antar pulau itu kita punya kapal kargo gitu ya, kapal 25 meteran, ada 2, yang 16-an ada 4, itu memang tampungan sampahnya banyak, gitu, sampai 4 atau 5 truk itu bisa ketampung di situ. Pak Ali, untuk sampah di laut sendiri sebenarnya berapa banyak sih Pak yang sebelum diangkut oleh teknologi dari Pemda DKI Jakarta? Per hari itu kalau rata-rata kita hitung sampah pulau rata-rata ya, sekitar 20,1, 20,2 ton per hari. Per hari ya, itu. Itu yang mencakup seluruh bibir pantai di utara? Bukan hanya bibir pantai loh, termasuk di pulau. Di lautnya, di pulaunya. Sampah di pulau kita angkut juga, itu sekitar 20 ton. Kalau hanya di pesisir pantainya nggak sampai segitu. Tapi kita kan hitung jadi satu kesatuan, karena kita angkut semua kan ini, sampah ini gitu. Dan itu setiap hari ya Pak? Setiap hari. Dan untuk alat yang lebih sederhana tadi, yang bukan kapal kargo, itu namanya apa Pak? Katamaran. Katamaran. Nah, katamaran itu dia tampung untuk angkut kalau katamaran dia hanya di pesisir pantai, jadi ada beberapa truk kita, jadi dia ambil ya, taruh ke kargo bisa kalau agak tengah, atau langsung ke pinggir pantai dia. Dia semacam sekitar 1,5 kubik saja sekali ambil gitu. Ada juga kapal patroli kita, ada kapal WW kita, itu bisa nampung. Jadi memang ada kapal patroli juga, dan ada alat teknologi juga. Dan apakah juga ada secara manual dibersihkan oleh petugas orangnya kita? Ya, yang manual ini kalau sudah tidak terambil sambil lewat kan manual juga ada serokannya dia ya. Pokoknya sambil dia lewat itu nggak boleh kelewat, sampah diambil terus. Oke, tapi memang dengan menggunakan teknologi ini efektivitasnya meningkat berapa persen kira-kira Pak? Saya kira jadi durasi bisa termasuk juga durasinya 100% ya, karena lebih cepat. Jauh gitu, lebih cepat jauh lebih cepat gitu. Dan pantai utara kita ini kan pantai wisata sebagian besar. Kita harus jaga terus gitu. Sampahnya itu berasal dari mana Pak? Apakah terbawa dari sungai tadi, anak sungai? Ya. Yang pertama pasti dari penduduk yang ada di pesisir pantai, ya. Yang kedua yang dari sungai, tapi paling banyak dari sungai. Baik Pak Ali, nanti kita mau lihat seperti apa sih kapal kargo pembersih laut berikut dalam tayangan. Untuk membuat Jakarta tampil sebagai ibu kota yang cantik, Dinas Kebersihan Jakarta tak hanya fokus pada program kota dan kali bersih saja, namun juga berfokus pada pembersihan pantai-pantai yang berbatasan dengan Jakarta.
Oleh sebab itulah, Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan terus berupaya meningkatkan kinerjanya maupun infrastrukturnya, salah satunya dengan menambah armadanya. Meski telah memiliki 4 kapal fiber dan 20 kapal katamaran pengangkut sampah, namun keberadaannya dirasa masih belum cukup untuk membersihkan pantai Jakarta yang mencakup wilayah Pantai Marunda sampai wilayah Pantai Indah Kapuk. Untuk itu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menambah 6 kapal baru yang lebih besar, yaitu 3 unit kapal kargo dengan ukuran 16 meter persegi dan 3 kapal kargo dengan ukuran 25 meter persegi yang semuanya memiliki konveyor. Nah, kalau kapal yang baru sekarang ini kan sistemnya kan pengambilan sampah yang ada di laut, dia punya konveyor. Ya. Tadi kita lihat tadi itu bekerjanya gitu. Jadi kita mempunyai kapal 6, ada yang 3 yang ukuran 16, ada 3 yang ukur 25. Ini kerja yang 25 ini ada di laut, itu sekitar 3 mil, 4 mil di laut kerjanya. Dengan adanya kapal kargo terakhir ini, aktivitas pembersihan sampah di pantai Jakarta lebih efektif. Karena selain dilengkapi dengan alat otomatis dalam mengangkut sampah di air, kapal ini juga memiliki daya tampung sampah yang besar, sehingga dapat membawa sampah lebih banyak. Petugas yang biasanya mengangkut 45 kubik sampah, atau setara dengan 3 truk sampah, kini dapat mencapai 6 truk sampah, yang setara dengan 75 sampai 80 kubik sampah per harinya. Wow. Ya, itu tadi ya, luar biasa. Antara luar biasa teknologi dan sama luar biasa jumlah sampah yang selalu menggunung di Jakarta setiap harinya. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan kemudian teknologi ini akan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Kebersihan untuk membersihkan Jakarta. Apakah memang akan tergantung terus dengan teknologi atau memang harus ada kesadaran dari warga? Kita kembali ke Pak Ali. Pak Ali, sampai kapan nih penggunaan teknologi, Pak? Kalau kemudian warga bergantung dengan teknologi, akhirnya tidak ada kesadaran dari warga. Iya. Saya kembali ke pertanyaan awal PR. PR kita adalah kesadaran warga. Tidak bisa dengan teknologi secanggih apapun dan sebanyak apapun petugas kebersihan untuk menjaga DKI betul-betul bersih, itu sulit. Bisa lihat harga teknologi itu mahal dan menggaji ribuan orang itu juga mahal. Begitu mahalnya uang yang kita buang hanya untuk membersihkan sampah. Iya. Jadi kalau masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya, kita tidak perlu teknologi yang terlalu canggih juga, terlalu banyak gitu ya. Dan dananya bisa dialokasikan yang lain. Jadi kecuali untuk pemrosesan akhirnya kita nanti akan sesuai master plan kita akan ke teknologi lebih canggih. Sekarang kita belum gitu, dan nanti tidak lagi di luar kota, kita ada di dalam wilayah kota Jakarta. Nah, tadi kita di depan di awal acara ya, kita sudah melihat awal kita talk show tadi, kita sudah sempat membahas bahwa sudah ada yang tertangkap tangan. Berarti ini penegakan hukum bahwa membuang sampah sembarangan itu sudah jelas dan bisa langsung ditegakkan. Nah, seperti apa? Apakah memang sudah ada banyak yang tertangkap dan apakah juga sekarang sudah ada hukum lain yang lebih tegas mungkin atau lebih ketat? Betul. Jadi kalau menuntut kesadaran warga secara alamiah gitu ya, itu kayaknya agak lama nih, nggak sabar kita. Dan kita memang sudah ada perdanya, peraturan daerahnya mengenai denda kalau memang terkena atau buang sampah sembarangan. Maksimum 500.000, tetapi kalau sudah sampai satu perusahaan naik kendaraan itu sampai 25-50 juta ya. Nah, yang sudah kita lakukan setiap hari, kita kerjasama dengan unsur wilayah lurah, camat, ya RT RW, dengan Satpol PP, itu setoran saja nih sampai tahun ini sudah hampir 80 jutaan dendanya. Ya, yang tertangkap itu ada yang nggak sanggup bayar uang, ya kita kasih dengan sanksi yang mendidik lah, yang ambil sampah kemana. Tapi bertiap malam. Tapi lagi-lagi yang buang sampah lebih banyak karena lebih pintar dia. Kita jaga jam 12 malam, dia sampai subuh baru dia buang. Jadi betul-betul dia pintar. Ya, semoga semakin banyak yang sadar dan kita dukung terus untuk Jakarta bebas sampah pada tahun 2020 ya Pak. Terima kasih Pak Ali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih memiliki beragam informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, jika mendengar nama Majapahit, sudah pasti kita akan teringat dengan nama sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di Indonesia. Namun kini, apakah bekas kejayaannya masih dapat ditemukan? Nah, kali ini kami akan mengajak Anda ke Tanah Sumatera untuk melihat peninggalan kerajaan Majapahit. Apa saja peninggalannya? Berikut liputannya. Indonesia dikenal memiliki ribuan kisah di balik sejarah. Napaktilas berbagai pulaunya berkaitan erat dengan sejuta peninggalan.
termasuk sejarah kerajaan di masa lalu. Di Sumatera misalnya, terdapat berbagai situs dan lokasi yang menjadi saksi kejayaan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Salah satu wilayah tertua di Minangkabau yaitu Batu Sangkar. Daerah ini menjadi kawasan yang sudah ada sejak masa kerajaan. Hal ini terlihat dari prasasti-prasasti yang terpahat di atas puluhan batu tua yang tersebar di sudut kota ini. Prasasti-prasasti ini diketahui merupakan peninggalan kerajaan yang didirikan oleh Aditya Warman. Prasasti yang cukup besar diantaranya Prasasti Sarwaso II dan Prasasti Pagaruyuang. Di batu ini terpahat prasasti yang ditulis dalam bahasa Sangsekerta dan Jawa kuno. Di wilayah lain, tepatnya di Kompleks Situs Cagar Budaya Sigutur yang berada di hulu Sungai Batanghari, wilayah Darmasraya, terdapat juga jejak kerajaan Majapahit, yaitu Candi Padangroco. Candi Padangroco I merupakan candi induk dengan ukuran 21 meter x 21 meter, dengan ketinggian struktur bata sekitar 90 cm dan bagian tengah sekitar 3 meter. Bangunan induk ini mempunyai tangga masuk atau naik pada keempat sisinya dengan orientasi barat daya timur laut. Berbeda dengan candi-candi di tempat lain, konstruksi bagian atas candi ini tidak ditemukan, sehingga pemugarannya hanya dilakukan setengah bangunannya saja. Nah, kalau berdasarkan fungsinya Bang, candi-candi ini apa saja ya fungsinya masing-masing? Ya, pada dasarnya kan candi ini kan fungsinya awalnya kan tempat peribadatan lah, tempat pengujian agama, ada agama Hindu dan Buddha. Jadi yang lebih banyak digunakan mungkin candi induk lah sebagai fungsi atau candi utama. Yang ini untuk pendukung kegiatan. Hingga masa keruntuhannya, Majapahit dikenang sebagai emperor kerajaan adidaya di Nusantara pada abad ke-12 hingga abad ke-15. Kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 ini pun membentang dari Malaka, Pulau Jawa hingga masuk ke Sumatera. Bahkan Majapahit disebut-sebut sebagai kerajaan terbesar di Asia mengimbangi Kekaisaran Tiongkok. Tim Liputan, DAI TV. Ya, ngomongin tentang Ramadan identik dengan ngabuburit. Nah, waktu ngabuburit adalah waktu yang pas untuk mengumpulkan sampah-sampah seperti botol plastik, buku dan juga kardus. Mengumpulkan sampah. Untuk apa kita ngumpulin sampah? Untuk dapat takjil. Oh, untuk bisa dari sampah bisa menjadi takjil. Jangan salah. Ini di daerah Petukangan Selatan, ini kita bisa menukar sampah dengan takjil. Ini ada relawan dari Bank Daur Ulang Sampah Akademi Kompos, di mana kita bisa menukar sampah dengan takjil. Nah, penasaran seperti apa? Udah seperti apa sih program Ramadan tersebut ya? Berikut liputannya untuk Anda pemirsa. Menukar sampah dengan takjil. Ya, inilah konsep unik yang diusung oleh sekumpulan warga yang merupakan relawan Bank Daur Ulang Sampah Akademi Kompos atau AKOM. Diprakarsai oleh sekitar 6 orang relawan AKOM. Program Ramadan yang diberi nama Tukar Sampah dengan Takjil ini berhasil menarik minat warga yang berada di wilayah Petukangan Selatan. Dalam pelaksanaannya, para relawan memberikan syarat penukaran sampah dengan takjil, yang keseluruhan sampahnya dinilai seharga Rp6.000 untuk satu jenis takjil. Adapun jenis sampah yang dapat ditukar dengan takjil diantaranya gelas mineral bekas sebanyak 10 buah, botol air mineral bekas berukuran sedang 5 buah dan berukuran kecil 10 buah, kardus air mineral 2 buah, buku tulis bekas 5 buah, buku pelajaran bekas 5 buah, koran 20 lembar, dan majalah sebanyak 5 buah. Warga yang ingin menukar sampahnya dengan takjil diharuskan mengantri terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan jenis sampah. Jika sampah sesuai dengan syarat yang berlaku, barulah warga diberi cap stempel pada bagian tangan dan berhak mendapatkan kupon untuk ditukarkan dengan aneka jenis takjil yang telah disediakan, seperti kolak, kue basah, hingga pepes tahu. Sementara untuk anak-anak, relawan AKOM juga menyediakan bingkisan dan bolu karakter lucu. Seluruh takjil ini merupakan hasil olahan rumahan yang dibuat oleh para relawan AKOM. Tujuannya sebenarnya ini untuk kebersihan lingkungan. Jadi kami sebenarnya dari Akademi Kompos itu mempunyai bank daur ulang sampah. Kita akan memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana caranya menabung sampah, bagaimana sampah itu menjadi berkah dan bermanfaat
jangan dibuang sembarangan. Selain itu juga untuk kebersihan lingkungan. Jadi kita juga mengajarkan ke anak-anak bagaimana mempunyai lingkungan bersih, asri, dan sehat. Menukarkan sampah dengan tajil itu saya untuk menjaga lingkungan juga agar sampah tidak dibuang sembarangan, dan saya juga mengajarkan anak-anak gunanya sampah itu seperti ini, terus ditukarkan dengan tajil sangat bermanfaat gitu, dan sangat berguna untuk makanan kecil-kecil seperti ini. Untuk anak-anak sangat senang, jadi anak-anak setelah dia minum aqua atau makanan bungkus, dia tidak makan sembarangan, buang sembarangan gitu. Dan nanti mereka akan menyimpannya, nanti ditukar kembali. Sangat bagus untuk saya dan anak-anak gitu. Tak hanya menawarkan takjil kepada warga, dalam kesempatan yang sama relawan Akom juga memberikan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui pemutaran film, sekaligus mengajak warganya untuk mau terlibat sebagai nasabah di Akademi Kompos dengan rutin menyetorkan sampah rumah tangga mereka ke bank sampah daur ulang Akademi Kompos setiap minggunya. Melalui program Ramadan ini, masyarakat kembali diingatkan bahwa sampah tak selalu menjadi masalah. Jika dapat dimanfaatkan dengan baik, sampah justru dapat menjadi sebuah berkah. Nova Monica, Hairudin, Dai TV. Ya pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo.tv. Saya Vincent Mintang. Dan saya Raden Marlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.